Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Ingin mereview jurnal internasional yang berjudul Bioaccumulation of Heavy Metal in Spent and Other Aquatic Organisms dari Muhammad Iqbal Sudari dan Sheikh Ahmed. Yang pertama adalah logam berat sedang digunakan dalam berbagai cara di industri pertanian, pengolahan makanan dan rumah tangga dalam berbagai bentuk. Logam adalah polutan lingkungan dan industri yang unik merasakan bahwa mereka tidak diciptakan atau dihancurkan oleh manusia, tetapi hanya diangkut dan diubah menjadi berbagai produk. Ikan dan organisme air lainnya digunakan sebagai spesies biomonitoring dalam logam berat populasi. Logam berat merupakan komponen penting perairan lingkungan, biasanya ditemukan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Logam berat terakumulasi dalam ikan dan perairan hanya organisme dalam dua cara: akumulasi langsung dan tidak langsung. Konsumsi air dan makanan yang terkomitasi melalui sistem pencernaan dianggap sebagai paparan langsung atau tidak langsung melalui membran permeabel seperti kulit dan insang. Efek toksik biasanya terjadi ketika tingkat penyerapan melebihi mekanisme metabolisme, penyimpanan dan detoksifasi. Kromium, merkuri, timbal, tembaga, kadmium, dan arsenik adalah logam yang penting mencemari air dan berbahaya bagi organisme air. Banyak organisme laut seperti ikan, udang, dan kepiting di titik tertinggi dari item tempat makan alami dan mengagregasi logam tingkat tinggi dari air dan sedimen. Tingkat kontaminan berbahaya di perairan organisme merupakan faktor penting mengingat potensi pada organisme itu sendiri. Kegiatan antropogenik dan limbah domestik merupakan sumber besar logam berat yang berkontribusi terhadap polutan logam yang terus meningkat di perairan lingkungan di sebagian besar dunia. Kontaminasi logam berat dalam air juga menyebabkan perubahan komponen kimia perairan lingkungan, biasanya mempengaruhi perilaku fisiologis dan pola aliran darah, struktur sel, keseimbangan ionik. Secara umum, logam dapat dikategorikan sebagai biologis esensial dan tidak esensial. Logam non-esensial seperti timbal, merkuri, kadmium, aluminium, dan timah. Belum ada penelitian yang membuktikan fungsi biologisnya juga sebagai elemen xenobiotik atau elemen asing. Dan efek dan toksitasnya meningkat dengan meningkatkan level dan konsentrasi logam ini. Di sisi lain penting logam. Pesatnya perkembangan industri dan pertanian telah mengakibatkan peningkatan pencemaran wilayah pesisir dengan logam berat yang telah diidentifikasi sebagai bahaya lingkungan bagi invertebrata, ikan, dan manusia. Penting jumlah logam berat dalam limbah dibuang ke dalam lingkungan perairan. Sistem perairan yang mengandung logam berat dapat mempengaruhi rantai makanan spesies ikan penghuni. Pencemaran logam berat di perairan ekosistem sering lebih dicerminkan oleh kadar logam yang tinggi sedimen, makrolifta, dan hewan bentik dibandingkan dengan konsentrasi tinggi dalam air. Konsumsi makanan yang terkomitasi adalah sumber utama paparan manusia terhadap risiko logam berat. Kehadiran logam berat pada ikan komersial dapat menimbulkan risiko kesehatan potensial bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kadar dan konsentrasi kandungan logam berat di perairan organisme untuk memastikan bahwa itu tidak mengekspos bahaya bagi manusia dan menjaga konsentrasi di bawah tingkat yang diizinkan. Pencemaran logam berat adalah semakin diakui sebagai masalah lingkungan yang serius bagi lingkungan. Tingkat toksisitas yang tinggi, ketukaran potensi akumulasi di dalam tubuh manusia menimbulkan ancaman kesehatan
serius bagi penduduk daerah perkotaan. Batas maksimum yang dapat ditoleransi dari timbal dalam jaringan dapat dimakan ikan adalah 0,3 kg, di mana CD dan HG sekitar 0,05 sampai 0,30 dan 0,5 sampai 1 kg. Basa berat masing-masing tergantung pada jenis ikan. Berat logam seperti PB, CD dikategorikan sebagai unsur non-esensial sangat beracun, berbahaya bagi individu dan organisme akuatik. Baik, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.